Itu masukan kita kan jadi bahan pertimbangan yang mereka. Nah saat itu tuh kita blank banget kan harus gimana. Ini cuma terus penasaran sih asalnya penasaran karena kan pemilu sebelumnya kan ada yang PTPS alhamdulillah kemarin luar biasa jadi pengalaman aku jadi banyak taunya ini kerjanya apalagi kan biasanya aku di lingkungan sendiri tutup ternyata jadi ada masalah juga ya ke situ. Tapi dari situ aku belajar persiapan mereka emang kita newbie semua KPPS itu di TPS 40 semua. Assalamualaikum sahabat Caraka, halo. Selamat jam berapa ya teh? Sore, selamat sore. Menjelang buka puasa, kita sekarang lagi ngeburit nih Eja, ditemenin ngabuburit di podcast Caraka Berpanwas bareng teteh-teteh PTPS wanita hebat, cantik, jenius, cerdas yang kemarin jadi ujung tombaknya Panwas Cibenying Kaler, dan ini dia narasumber kita kali ini. Selamat datang Teh siapa? Teh Winnie sama Teh Winnie dan Teh Afifah. Senang banget, makasih udah nemenin aja ini ya ngabuburit di podcast Caraka. Sengaja datang diundang, mereka langsung kayak ya udah boleh cina nemenin Eja cina ngabuburit. Gitu. Makasih banyak ya. Dan nggak lagi sibuk ya? Enggak lagi santai. Lagi santai. Emang kesibukan sehari-hari apa? Ngajar aja sih kalau saya. Ngajar SD. Nah, kalau Teh Winnie? Kalau saya ngajar ngaji sebenarnya ngaji sebenarnya sekarang juga ada lagi memang jadwalnya kan sore-sore kan. Oh gitu. Ya jam 3 sampai jam 6 gitu ya dulu. Tuh, lihat sahabat Caraka nyempetin buat Caraka semua ini teh. Jadi biar ada obrolan yang apa ya namanya teh seger. Sok cenah biar ntar teh nungguin buka puasanya teh nggak bosen ditemenin sama teteh-teteh PTPS kemarin. Gitu ya. Makasih banyak sekali lagi. Tapi sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah gitu. Apa yang ngobrol apa ya kita teh ya? Paling kita mulai dengan perkenalan. Karena meureunnya teman-teman sahabat Caraka teh penasaran kenapa teteh-teteh yang di depan ini tuh bisa jadi PTPS kemarin gitu. Boleh kalau dulu Teh Winnie sebelum menjadi PTPS kemarin itu siapa? Saya sebelum jadi PTPS kemarin hanya perempuan biasa sih ngajar. Ya itu tadi sekarang saya kesibukannya ngajar ngaji. Ngajar ngaji jadi sibuknya tuh cuma sore. Siang juga maksudnya ada kesibukan tapi nggak yang gimana gitu kan, bukan kesibukan 9 to 5 gitu. Nah terus kemarin sebenarnya nggak kepikiran mau ikutan ini PTPS teh gitu. Karena yang pertama ada lowongan itu dari KPPS ya. Oh iya, KPPS. dari KPU ya KPPS-nya. Ya dari KPU. Terus deh nggak ada pengalaman di KPPS, nggak ada. PTPS juga apa gitu PTPS baru tahu ternyata ada yang namanya pengawas ya. Gitu. Cuma kalau Panwas tuh, Bawaslu sering dengar. Oh gitu. Ya, cuma nggak tahu ada ini gitu kan. Terus ya kalau pemilu mah biasanya cuma jadi peserta apa ya? Jadi pemilih ya, jadi pemilih ya. Iya. Nah terus sebenarnya ditawarin kan jadi KPPS. Nah gitu kan. Kenapa? Udah denger, kerjanya nanti kayak gini. Apa mau gitu kan. Orang mah itulah kata. Nah kebayang ya harus begadang gitu. Udahlah nggak jadi gitu. Nah terus ada lagi ini gitu. Ini kan biasanya di share nih di grup RT. Ini mau ada dibuka lowongan untuk ini. Oke cuma dilihat aja gitu. Pengawas apaan ya pengawas searching job desknya ngapain kan gitu kan. Mengawasi ya sesuai dengan judulnya. Dan alhamdulillah informasi yang diberikan internet juga mumpuni. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak kayak jalan dengan buta teh gini masuk ke Panwas teh. Walaupun sebenarnya ada. Ada mumpuni bahkan untuk informasi honor pun gitu. Ada ya? Iya, betul. Kita kerja. Iya. Butuh dibayar. Betul. Itu juga nyari-nyari. Emang honornya berapa sih? Biar semangat soalnya teh ya, biar semangat. Kan yang jadi penyemangat. Betul. Nah, hari ini dapat infonya. Sebenarnya tadi masih mikir juga, ini sama nggak ya kerjanya? Maksudnya capek juga kan, terus seharian semalaman sampai besoknya lagi. Belum kita pengawas, berarti kan ekstra dong mengawas kerjaan KPPS-nya gitu kan ya. Terus, udahlah, lihat ntar aja.
ternyata besoknya gitu kan nggak tahu kenapa kayak ada yang ngejalanin sendiri, tergerak. bikin apa tuh namanya, bikin ya langsung datang ke sini kan. Itu teh hari belum dibukanya, baru ada pengumuman tapi belum dibuka, ada pendaftaran Oh ya. iya, kita waktu itu pendataan. Akhir Desember. Akhir Gitu, Desember itu. teh saya teh yang pertama di sini tuh daftar teh. Gitu guys, gitu. Beneran Gitu, yang pertama saya teh pagi-pagi di sini dah. Terus habis gitu teh ya udah langsung aja ke sini minta form, tapi belum sekarang Bu daftarin. Tadi balik lagi tanggal 2 kan. Iya, betul. Gitu ya. Udah pulang lagi. Nah, terus saya balik lagi ke sini ngembalikin formulir. Tapi dapat informasi selain dari RT, sosial media kita di follow nggak gitu? Kalau Teh Habibah gimana? Dari mana tahu PTPS? Asalnya mah ya kan karena saudara kan ada di sini di Panwas. Oh iya, ini tuh saudaranya komisioner? Wallahu agak gila. Ya, jadi dari komisioner ada info. Asalnya dari situ. Asalnya mah nggak tahu, ya nggak tahu. Ini cuman penasaran sih, asalnya penasaran. Karena kan pemilu sebelumnya kan ada yang sampai ada yang korban jiwa kayak gitu. Oh iya betul, memang banyak. Dari situ kan sering nonton berita-berita kayak gitu. Kenapa kok bisa sampai kayak Iya, gini? betul. Gitu kan. Ya Kepo lah ya. Kepo lah ya, coba-coba. Jadi pas mengalaminya kayak gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau boleh tahu, Teh Winnie sama Teh Apipah sebelumnya memang udah tahu kan, kalau tadi Teh Winnie bilang memang udah pernah dengar Bawaslu, Panwaslu gitu ya. Tapi memang sebelumnya tahu penyelenggara pemilu tuh nggak cuma KPU, Teh Apipah. Iya, Tahu ya. Terus nggak ada kepikiran daripada jadi Panwas jadi KPPS kan? Kalau Teh Winnie mah tadi katanya KPPS kayaknya gini. Kalau Teh Apipah gimana? Kalau aku mah Emang karena mungkin ajakannya ada PTPS, mungkin jadi ke PTPS itu ya. Oh gitu. Tapi latar belakang teteh di sini teh kan ngajar nih. Iya. Berarti dulunya nggak ada hukum atau gimana? Jurusan apa sih dulu kuliah kalau boleh tahu? Hubungan internasional. HI. Wow. HI Unpar. Wow. Unpar. Ya, ngaceleng ya. Enggak, soalnya jujur aja ya, ini emang intermezzo dikit. Tuh dulu pengen banget ke HI karena nggak punya skill apa-apa. Bisanya Inggris doang, gitu kan. Terus apa nih, apalagi matematika tuh benci banget lah, pokoknya musuh sama hitung-hitungan deh gitu kan. Jurusan apa nih yang emang nyambung sama Eja, tapi nggak bikin pusing, terus yang pokoknya mah Eja bisa lah gitu ya. Kepikiran HI cuma gagal. Jadi masuk sastra Inggris. HI Unpar, dekat rumah Eja padahal dulu. Cumulit kan? Iya. Belakang Unpar tuh rumah Eja. Oh, iya. Namanya jalan apa? Bukit Jarian. Iya di situ. Jadi di HI. Tapi ada mungkin ya ilmu atau perihal ada kan ya politik ya, politik kan. Belajar apa tentang politik internasional ya. Gitu kayak gitu-gitu. Apa sih delegasian negara kan ya, perihal dubes-dubesnya gitu kan ya. Iya, gitu karena kan kalau dari situ tuh nanti calon-calon calon ambasador tuh dari situ ya, gitu kan. ada gitu. Kalau Teh Apipah jurusan apa kuliah dulu? Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Emang pendidikan bahasa Inggris di UPI? Bukan, di Papua. Wow. Seriusan? Ya di Papua. Seriusan? Kenapa nggak jadi Panwas Papua? Di Papua berarti berapa lama di Papua? Ya selama kuliah aja 5 tahun. Wah, hebat banget. Sendiri di sana? Enggak, ada tante di sana. Oh, ada tante di sana. Hebat juga di Papua, gila. Jadi emang sama umurnya sama Eja, karena jujur aja kalau boleh cerita dikit, mungkin sahabat Caraka di rumah udah tahu ya, Eja tuh nggak ada background perihal ya hukumnya, politiknya atau si pemilunya pun Eja nggak tahu. Dulu tuh orang yang apatis, ya kan? Apalagi ketika masuk lingkungan kuliah yang seni dan sastra, yang emang bentukannya tuh orang-orang yang kritisnya tuh terhadap yang kritik lagi ke politik-politiknya tuh gitu kan, ketatanan politik di negara tuh gitu kan. Sampai akhirnya ngerasa kayak bodo amat lah siapapun calonnya gitu. Siapapun yang ngurusnya gitu, pemerintah siapa, yang penting aku mah inilah gitu, entah nyoblos mau atau enggak juga bodo amat gitu. Kerja jadi di sini, yang nggak ada kepikiran sama sekali jadi penyelenggara gitu ya dulu teh, apatis teh, tapi sekarang jadi penyelenggara gitu. Bingungnya teh adalah nggak sesuai passion, kuliah sastra Inggris gitu kan orang-orang mah ada yang jurusannya hukumnya ada gitu kan, backgroundnya di sana, atau ikutan komunitasnya apa gitu, organisasi apa, Eja enggak gitu, teteh juga enggak, organisasi enggak sama sekali, enggak. Hebat banget. Terus lagi saya termasuk tipe apa ya, introvert gitu, bukan orang yang pergi sana. Salah sih sebenarnya mah, dulu pernah kerja di bank kan. Iya gitu. marketing. Makanya kemarin sekarang tuh ya
banyak omong tuh intinya dari situ gitu. Sebenarnya saya pribadi saya sendiri, saya bukan suka orang yang suka ngumpul terus bring kesana bring kesini. Ya, bener. Bukan yang kayak gitu. Tapi di HI itu juga sebenarnya masuk ke situ juga nggak aja gitu. Jadi masuk ke situ teh datang daftar bayar kan, katanya kalau masuk kuliah ya masuk kuliah, wah cenah susah masuk ke situ mah katanya gitu ya, harus ada bayaran gede lah atau apa ABCD-nya gitu ya. Saya mah walau alam deh nyobain aja gitu kan, maksudnya saya punya ini itu dimaksimalkan, maksudnya di situ juga ada nulis mana harus berapa itu kan. Saya cuma nulis cuma 100.000. Tapi salutnya adalah meskipun background teteh-teteh di sini nggak ada perihal ilmu penyelenggara pemilunya ya, kalau Teh Winnie kan tadi tahu dari sosial media ya gitu, dengan modal sedikit itu tergerak gitu loh untuk ya udahlah coba aja gitu kan ya. Jadi ada apa ya namanya, ada partisipasi yang emang teteh berikan gitu, dengan ikut andil gitu, dengan jadi pengawas TPS lo, ujung tombak lo gitu. Karena jujur aja ya, kalau jadi PTPS kayaknya aja nggak mampu, karena harus berhadapan dengan 7 KPPS ya kan gitu, harus berhadapan dengan para saksinya juga, belum pada para pemilih yang entah rimbil atau gimana gitu kan, kayaknya aja nggak mampu gitu. Nah makanya sekarang pengen dong sharing pengalaman ketika kemarin jadi PTPS waktu hari H, atau dari sebelum hari H deh, ceritain coba, boleh dari Teh Apipah dulu. Kesan-kesannya gitu kemarin, ceritain dikit. Lagi nggak apa-apa, nggak usah grogi, sahabat cara kamu baik-baik. Baik-baik. Kalau pengalaman pertamanya mah kan sering tanya-tanya dulu ya ngapain aja kayak gitu. Terus pas hari hanya ngapain aja kan, kebetulan ada temen yang sesama guru yang dulunya juga sama jadi PTPS. Oh udah ada pengalaman dia mah gitu ya. Terus ya sharing aja gitu, ngapain aja. Terus ada pikiran, aduh bisa nggak ya, bisa ya. Soalnya sama sekali blank gitu. Iya. Karena nggak ada ini banget. Ya sambil nanya-nanya juga ke komisioner gitu kan. Kata kakak saya tuh udah kalem weh. Nah gitu ya kalem weh. Kalem weh dah. Mau naon gitu. Iya bener. Tapi kan yang namanya cewek ya suka overthinking gitu. Iya gitu ya. Atau gimana tuh kalau kayak gini, atau kayak gimana kayak gitu. Padahal belum kejadian ya gitu, tapi udah gitu. Udah berisik aja gitu. Terus kata kalem weh gitu. Iya. Udah mau naon Iya. gitu. Terus ketika hari hanya gimana? Terjadi apa yang ditakutkan? Enggak, alhamdulillahnya ya. Enggak. Lancar. Alhamdulillah. Ada komunikasi kerjasama sama KPPS-nya gitu ya. Iya, ada, alhamdulillah. Terus ya yang bikin saya kasihan tuh saksi sampai nunggu lama kan. Iya, sampai. Kasian. Tapi kemarin perhitungan suara-suara yang pertama tuh apa sih? Presiden ya? Cepet prosesnya. Berarti beres-beres tuh jam berapa? Pagi atau jam tengah malam? Pagi ya? Ada jam 2 dini hari mungkin ya? Enggak. Saya mau beres ngumpulin ke sana jam 10. Hari besoknya? Hebat. Mantap. Tapi waktu hari H nggak sampai drop atau gimana? Ya pusing mah wajar, berarti ada asa iya Allah banyak banget itu gitu ya. Laporan juga aman tapi ya? Aman. Yang ngurusin siapa laporan guys? Ada laporan. Tapi overall ini mah menurut Teh Apipah, pengalaman kemarin hari H jadi PTPS itu seseru apa sih? Serunya tuh kayak apa ya, kayak kan karena waktu itu kebetulan KPPS-nya semua baru, ya baru pengalaman pertama, saya juga pertama, jadi bingung kalau misalnya pas ini gimana nggak tahu. Tapi saling bantu juga kan ya. Saling bantu. Terus kadang asalnya kan cuman ngeliatin aja gitu ya. Kalau ngeliatin aja Takut aja nggak kerja. Iya gitu ya. Tapi kayak kalau nggak ngebantuin gimana gitu. Ya udah deh gitu. Sok
paling ngebantuin ngitungnya aja gitu kan, ngitungnya aja gitu biar balance gitu aja sih. Iya, bener. Tapi seru ya kalau misalnya dari yang TH Pipa tadi, kayak kalau kita kenalan sama calon pasangan kita nih, susah senang tuh bersama dialami sama TH Pipa sama KPPS-nya ya kan, sama-sama blank gitu kan, tapi saling bantu ya kan, saling semangatin, udah aku juga nggak tahu udah gitu ya, saling nguatin TH gitu tuh, itu udah jadi komposisi yang baik menurut Teh cukup, dan alhamdulillahnya lancar kan sampai akhir. Kalau Teh ini gimana pengalamannya? Pengalamannya kemarin dari apa tuh namanya, dari mulai di itu ya, dari mulai sebelumnya ya. Pendaftaran boleh Kan nggak kebayang ngapain nih, Iya. ngapain nih, ntar takutnya salah, kan pasti mikir yang namanya pengawas itu pasti pikiran saya ya ada di atas KPPS, karena saat mereka tidak bisa apa-apa kan, betul, dan betul, itu betul. masukan kita kan jadi bahan pertimbangan mereka. Nah saat itu tuh kita blank banget kan, harus gimana, terus dilantik, habis dilantik itu kan pasti mikir besoknya kerja ngapain karena kan masih santri kan, makanya kalau di grup itu banyak nepa, ini ngapain, ngapain gitu kan, nah ada santai aja gitu. Terus pas lagi pelantikan terangnya tentang Perbawaslu, waktu bimbingannya ya, pembekalan ya, BIMTEK ya, banyak juga pendek harus disuruh ngapain Perbawaslu gitu kan. Kenapa? Soalnya nanti takutnya saat di TPS ada kejadian ini kita nggak tahu harus ngapain kan, berarti minimal harus tahu Perbawaslu dong gitu kan, sebagai dasar hukumnya gitu. Masa iya kita jadi pengawas nanti tanya gitu kan, gimana gitu kan, pulang gitu pulang. Tapi emang jadi beberapa malam itu sih baca Perbawaslu gitu, udah kayak mau ujian. Mantap. Iya karena kan nggak mungkin kosong gitu kan, kita harus ada ya minimal apa sih, kita harus tahu ya dikit-dikit gitu kan. Terus ada kejadian apa, saya sampai nonton di YouTube, maksudnya ada kejadian apa sebelumnya gitu yang sekiranya nanti ada, saya harus ngapain gitu kan. Betul. Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dapat, biasanya kan suka dikasih tahu di grup tuh, hari ini tanggal segini kita mulai kerja, nanti ini harus dicopot-copotin gitu kan. Oh iya, APK ya, alat peraga kampanye ya. Habis tiap pagi itu saya sambil jalan pagi keliling komplek kan, tinggal di foto juga yang bagus. Mantap banget menjalankan tugas yang baik ini. Ada ya. Jadi jalan ada foto di sini gitu ya, buat laporan. Asal dia gitu. Hebat. Oh, di sini masih ada gitu kan, di sini fotoin. Di sini udah fotoin. Berarti nempel banget dong si marwah pengawasnya teh, nempel kan ya. Soalnya bener, Jama sampai didoktrin Teteh. Kata ada salah satu mantan komisioner Bawaslu Kota Bandung bilang gini, kamu cenah ya. Bukan kayaknya sih bilangnya, yang menyampaikannya kayak gini pokoknya. Kita sebagai panwas kecamatan itu setara dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di kecamatan, setara sama camat kita teh cenah gitu kan. Kamu jeung polsek teh setara, cenah ada sama di kecamatan. Jadi kayaknya teh kayak iya ya, gue nih gitu loh. Gue nih gitu, ngawas lo gitu. Sempet aja juga ketika ada kan masa sebelum kampanye itu namanya sosialisasi. Ada beberapa larangan yang emang para peserta pemilu itu nggak boleh laksanakan. Ketika ngawas aja kayak ayo lo macam-macam lo gitu. Gue pengawasnya nih. Jadi ada rasa bangga kayak gitu, dan ternyata nempel juga ya di teteh-teteh semua. Jalan ada beneran di dekat rumah itu. Udah clear area semua. Nah, masih ada satu nyempil emang karena si posisinya itu yang nggak kelihatan lah. Iya. Pas kebenaran si APK-nya itu punya temen. Duh, emang nyarinya gimana sih gitu kan. Bu, punten, pagi cabut kan, saya emang nggak boleh nyabut ya. Betul. Manggawe kuning ini kayak iya nggak boleh, kita bukan eksekutor gitu. Oh ya udah, kata gitu kan. Ya di situ serunya jadi rajin jalan pagi kan. Mantap. Keliling komplek gitu. Mantap. Terus waktu lagi hari-hanya datang kata Ibu Teni mau kemana kan, kebetulan Bapak Padang ya, jadi dipanggilnya Uni gitu. Nih kemana di Rombi katanya gitu. Keterusan pelat gitu kan. Jadi aparat nih, jadi punya seragam nih gitu. Di sana kayak nggak akan pulang kata Ibu. Enggak, kayaknya mandi juga enggak ada. Terus. Oh jadi gitu. Oh iya kata, ya udah dia nyampe sana pas 6:30 kan. Salah pikir gitu ya. Tapi TPS sudah terbentuk. Udah. Mantap. Karena kan dipantau kan. Iya, betul. Harus kalau enggak kebetulan alhamdulillah saya ditempatinnya memang di lokasi dekat rumah. Dekat rumah. Jadi kenal dengan
ketuanya semuanya kemana gitu kan, jadi ada koordinasi lah ya koordinasi, gitu ya, betul ini kapan gitu terus dipasangnya ya kayak gitu. Tapi hari H datang sendiri, olah culang-cilen kemana gitu ya, kosong sepi teh cenah. Bu, kebetulan ini tuh Bu RW kan. Gini kan ibu pengawas makanya cari lucu. Ya apa sih, lucu aja. Seru gitu ya. Ya apa tuh namanya, capek sih maksudnya. Iya betul sih. Harus begadang gitu ya. Alhamdulillah saya mah nggak tidur, yang lain tidur saya nggak tidur. Hebat. Nggak tidur. Paling cuma gini doang. Iya ya. Bu, sobek. Das langsung gitu ya. Gitu kan. Mantap. Tapi sempat lelutan sih. Iya pastilah gitu. Pasti. Itu mah udah jadi hal yang wajar karena kan kita kerjanya dibilang nonstop juga iya gitu, tapi ada kok istirahatnya gitu kan. Cuma emang ekstra banget kita mengawas gitu kan. Tapi ada kerja sama KPPS yang maksudnya saling bantu gitu sama KPPS-nya ketika ada kendala tuh nggak langsung mending kata saya mah gini ya Bu. Wah ya. Alhamdulillah benar. Kalau nanya, Iya. Mas ini gimana? Ya dikasih tahu kayak Iya pendapat lah ya gitu. Betul. Tapi overall berjalan dengan baik. Alhamdulillah sih. 1 sampai 10. Aman lah ya. Bisa jadi 9 lah ya gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan ada nih ya, ini mah kita sharing aja ya, mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat sahabat Caraka yang ntar periode 5 tahun kemudian pengen jadi pengawas TPS. Kira-kira hal yang perlu dievaluasi dari diri Teh Winnie sama Teh Afifah, kayak nih jangan dihindari kayak aku ya gitu. Apa sih kira-kira? Ada nggak? Paling persiapan itu tadi, karena kan seperti tadi kayak Teh Afifah bilang ya, yang sakit lah, yang segala macam gitu kan. Kitanya harus nyiapin, kitanya sendiri harus sehat gitu, dengan vitamin harus sadar diri lah. Betul. Kita punya sakit apa gitu kan. Ya sadar diri, obatin sendiri gitu. Betul kayak Persiapan lah. Betul. Yang belum tentu di TPS tersebut tuh disediakan gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan aku mah sendiri mahnya udah ini gitu ya, contohnya ya di PTPS ya di tempat TPS mungkin cuma ada promahnya doang gitu kan. Jadi kan kita harus sadar diri di situnya gitu ya. Benar. Kayak gitu lah persiapannya. Betul. Tapi menurut Teh Winnie sama Teh Afifah, ngomongin persiapan, apakah persiapan teman-teman PTPS ya, TPS kalian sendiri ataupun panwasnya, kira-kira persiapannya udah cukup belum? Soalnya kita juga pengen nih di apa ya namanya, dievaluasi sama teman-teman PTPS. Kalau dievaluasi mungkin Staffnya aja deh, jangan panwasnya gitu. Kalau panwasnya mau bisa takut atau gimana, staffnya deh gitu. Dari staffnya sendiri mah menurut saya cukup sih. Iya, cukup saling membantu. Maksudnya kita ada kesulitan apa langsung dibantu. Alhamdulillah gitu. Misalkan kayak kemarin disediakan yang lembar manual ya. Oh ya, buku ini ya, sama buku panduannya. Ya, itu kan sangat membantu kan. Tidak seperti di KPPS yang ternyata dia harus report ulang, karena kan semuanya mereka itu terpaku ke si rekap ya, betul. Ternyata mereka juga akhir-akhirnya mah harus ada manual, jadi mereka kerjanya 2 kali, dibuka ulang tuh, dibuka ulang gitu kan. Jadi double juga kerjaan. Kita mah alhamdulillah itu sudah difasilitasi itu kan. Iya. Karena ternyata pada hari hanya aplikasi tersebut nggak bisa dipakai gitu. Oh iya, betul. Itu emang jadi evaluasi secara nasional sih, karena hal ini tuh ternyata apa ya namanya? Sebenarnya inovasi yang baik. Ya menurut Eja sendiri itu inovasi yang baik, memudahkan gitu. Cuma kembali lagi, bukan hanya sistemnya, SDM-nya mumpuni atau tidak ya kan, SDM-nya, karena maaf ya bukannya mau merendahkan golongan atau apa-apa, cuma ya to be fair aja gitu, SDM di kita tuh nggak seaktif aja dalam sosial media atau mengerjakan sistem gitu kan. Jadi SDM-nya mampu atau enggak, plus sistemnya juga udah beneran matang atau belum gitu kan. Karena ketika ada 1 error atau 2 error atau 3 error gitu di hari H mah kita kepala jadi kebagi 3, kebagi 4 ya nggak sih? Belum masalah yang harus diselesaikan, belum pengawasan harus dijalankan, laporan, belum ini. Jadi kan ya menurut aja itu hal yang baik, cuma belum matang lah gitu ya, mungkin belum matang gitu. Persiapannya. Iya gitu. Dia dedet banget gitu kan. Iya. Makanya jujur-jujuran aja ya, ini tuh sama teman-teman staff kadang bertanya-tanya, guys, akhirnya kita tuh udah membantu secara baik belum ya gitu. Karena jujur aja kadang ada yang WA nggak dibalas, jadi Kang ini tuh mending nggak dibalas. Tapi ya maaf aja, kita juga ngerekap di sini tuh, kita ngerekap sampai berapa, 4 hari 4 malam gitu ya.
Bayang lah 4 hari 4 malam mandinya di hari ketiga gitu. Makanya bahkan dari waktu kita pendaftaran pun ya gitu, waktu buka pendaftaran sampai pelantikan kita tuh kadang bingung. Aduh, takutnya para PTPS tuh merasa kita tuh terlalu otoriter. Oh, mentang-mentang staff lu padahal masih muda juga lu gitu. Makanya kita tuh kadang, aduh ini cocok nggak ya gitu, udah cukup belum ya gitu ya, karena ya insya Allah lah sebisa mungkin, semampu mungkin, apalagi Eja ya gitu ya, semampu mungkin Eja memberikan ya, membantu gitu ya, saling bekerja sama dengan PTPS tuh ya sebaik mungkin gitu, karena takutnya miss. Cuma alhamdulillah nggak dengar barusan dari Teh Afifah sama Teh Winnie, bahkan sebelum hari H udah jalan-jalan nyari APK gitu, itu ngerasa wah alhamdulillah berarti pembekalan yang kita berikan ya cukup lah ya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan boleh dikritik, sok atuh pengen gitu biar Eja dan staf teman-teman yang lain tuh kedepannya lebih oke lagi. Ada nggak kira-kira? Yang dikritik sama tahu. Soalnya kalau nggak dikritik kita jadi kesenangan gitu tuh. Asal udah baik gitu tuh. Nggak ada. Ya, kalau nggak dikritik mah apa ya? Mana time? Ais, alhamdulillah ya. Mana aja jadi marketing dadakan kemarin itu. Jadi marketing dadakan ngebantu banget itu. Makanya kalau saya pribadi ya misalkan nanya ke Eja apa langsung dijawab gitu. Ya insya Allah paham gitu, karena tekanan kerjanya pasti akan lebih banyak di Eja gitu. Jadi saya mah akan buru-buru gitu. Bahkan di grup pun saya termasuk orang yang jarang komen, jarang ngomong. Iya maksudnya nggak nanya. Iya sih, Eja juga nggak merhatiin sih. Adik, kalau ini kapan sih Pak? Misalkan, Pak kalau ini kapan gitu? Nggak nanya karena yakin gitu. Saat misalkan kayak Robi gitu ya, datang nih. Datang pasti dikasih tahu kan. Gitu. Ya udah. Atau mungkin kayak gini ya, ini mungkin aja nih. Sebenarnya ada pertanyaan tapi keburu ditanyain sama yang lain. Jadi nggak usah ditanya lagi deh, jawabannya juga udah ditanyain sama si orang itu gitu. Kayak gitu ya. Tapi cukup ya alhamdulillah. Cukup. Nah, makasih banyak loh gitu. Karena jujur kita mah di staff tuh ngerasa kayak terbantu, sangat amat terbantu oleh partisipasinya, atensinya para PTPS yang jujur aja gitu ya. Eja kaget ternyata Teh Winnie sama Teh Afifah sebelum hari H tuh baca-baca lagi gitu, sebelum kita ngasih buku panduan atau pembekalan udah sempat research. Itu tuh jadi kayak apa ya, apresiasi dari kita ya, apresiasi tinggi banget gitu dari kita, karena jujur aja ya tadi, makanya kenapa Eja nanya perihal evaluasi dan kritik, kita merasa kurang gitu. Kita merasa aduh seharusnya Eja tuh sama teman-teman bisa ngasih yang lebih baik lagi loh gitu dalam pembekalan. Karena ya kaget juga dong, kita belum tahu apa-apa perihal pemilu dan sebagainya. Nih Perbawaslu, alas ya kan alas ya. Iyalah, Eja emang anak sastra Inggris yang suka baca. Ketika baca Perbawaslu PKPU gitu UU 7 2017 waktu itu kayak ya Allah banyak banget gitu kan, pasal ini banyak banget. Ya apalagi PTPS ya kan ya gitu. Yang mana nggak mungkin kan, kayak kata tadi Teh Winnie bilang, ketika hari H ada masalah pertanyaan nggak mungkin bentar ya buka dulu, nggak mungkin kan gitu. Makanya Eja beneran apresiasi tinggi lah buat Teh Winnie sama Teh Afifah gitu. Apa lagi ya, ngasih pesan-kesan dong, komen atau kayak ucapan final statement yang ditujukan oleh panwasnya gitu. Siapa tahu nih temen-temen Teh Afifah atau Teh Winnie yang nonton, yuk besok 5 tahun ke depan jadi yuk gitu, jadi pengawas yuk gitu, biar ikut andil lebih lagi gitu, bukan hanya sumbangsi suara kan kasarnya gitu ya, tapi kita ikut mengawasi jalannya pemilu gitu. Silakan dari Teh Winnie dulu, Teh Afifah dulu, mangga. Kalau saya mah kemarin pernah ditanya sama Pak Kang Iman, apa tuh kapok nggak gitu nah gitu boleh. Enggak sih sebenarnya mah gitu ya, sebenarnya capek iya, ngantuk udah sih palingnya cuma itu aja. Dari situ maksudnya teh. Makanya saya nanya sama Iman, kalau nanti ada lagi nggak? Ada lagi Ditunggu. Iya. Sampai ditanyain, saya juga nanyain ke komisioner, bakal ada lagi nggak nanti pilkada? Ya nanti diomong tadi. Iya, daftar lagi aja nanti gitu kan. Mau daftar lagi? Iya pasti Gitu. harus mantap. Walaupun ya kemarin aja sempat pas udah nyerahin kotak suara, saya nangis di jalan pas pulang. Mana nangis? Enggak. Asal ucap bisu caranya gitu. Ya asli dah, gimana ya, kayak akhirnya. Tapi bagus jadi ketagihan mah tuh. Ya, jadi kayak wah gitu, nagih nih besok bukan coba lagi. Ya makanya sekarang apa nih kira-kira? Apalagi misalkan buat anak-anak yang masih muda gitu. Nah. Kan kemarin juga banyak. Betul. Banyak yang masih muda ya teh, masih muda dalam keadaan blank gitu. Betul. Mau ngapain? Karena
ya kalau menurut saya yang kayak gini-gini tuh buat jadi pengalaman Buat sih. pengalaman. Maksudnya Betul. yang namanya orang hidup masih muda ya, Betul. ada kesempatan ini ambil, ada kesempatan ini Betul. ambil. Kita kan nggak tahu nanti yang akan kita butuhkan ke depan itu kayak apa gitu kan. Betul. Jadi udah aja kalau ada Betul. yang gini-gini kita ikutan gitu kan. Karena Jangan dulu dipikirin, ini nanti gini, ini nanti gini. walaupun gitu kan. pasti ada gitu ya. Ya namanya pekerjaan mah kalau kita mikir ini Iya. nggak akan ada yang jadi. Betul. Setiap apa sih, setiap sesuatu yang dikerjakan pasti ada risikonya. Iya. Tapi kalau misalnya dia dijalanin mah pasti ini sih, pasti enjoy. Bagaimana meminimalisir resiko itu, misalkan kayak Betul. saya nonton YouTube gitu kan, takutnya nanti pas tanya saya hamil gitu Iya. kan. Tapi emang jadi hal yang baik ya sahabat Caraka, maksudnya kita kan kemarin ngobrol-ngobrol terkait apa itu Panwas, apa itu Bawaslu gitu ya. Kita kemarin ngobrol sama beberapa narasumber dari Bawaslu juga gitu kan ya, dari mantan komisioner Bawaslu juga. Nah sekarang sahabat Caraka tuh ngeliat langsung dari ujung tombaknya yang bener-bener ada di medan perang paling depan nih gitu ya, berbarengan dengan KPPS gitu kan, yang emang ternyata nggak semengerikan itu kan ya. Iya. Betul, berarti apa yang ngejawab. Dulu aja sempat bilang ke sahabat Caraka bahwa kita tuh ingin, ya Eja tuh sama teman-teman ingin melalui Caraka Berpanwas kita ngasih lihat bahwa tidak semengerikan itu kok dunia kepemiluan gitu ya. Karena jujur aja Eja kan tadi kita cerita juga bahwa sebelumnya kita nggak punya background politik, ilmu hukum atau apa-apa gitu kan. Cuma ketika, ya ada rasa takut. Cuma ketika masuk langsung, ternyata asik loh gitu. Deg-degannya kerasa gitu kan ya, jadi gitu. Ya bittersweet moment lah gitu ya. Gayanya kerasa kan, yang saya nggak kenal sama, ini bapak ini tuh dari kelurahan, Nah, jadi ada relasi ini kan. dari kecamatan, Iya, tahu, jadi ada relasi. ada privilege juga di situ kan gitu. Ada positifnya juga gitu di situ. Dan kayak kemarin deh. mm, Ada saudara dia belum pindah KTP, belum dapat KTP kan, nanya ke bapaknya, Pak mau kemana, ini ngurusin KTP kelurahan. Oh kenal nggak sama orang kelurahan? Kayaknya ngeri bos. ada bapak tuh udah lama di situ. Oh iya. Iya benar. Tapi emang ya ada privilege-nya kok sahabat Caraka, dan ya insya Allah ya kalau misalkan kitanya juga enjoy ketika kerja gitu kan ya, jadi malah momen seneng ya, momen indah gitu ya. Kita capek-capekan bareng, bisa jadi cerita ke temen juga. Ya lo lu kemarin nontonnya lewat TV doang ya, gue mah jadi pengawas TPS langsung gitu, nggak cuma ngelihat quick count, gue yang ngitung gitu kan, gue yang ngebantuin ngawas orang-orang gitu tuh gue gitu. Jadi jadi cerita gitu. Dan ternyata kalau misalkan ngobrol ya, jadi orang-orang itu taunya saat pemilu itu adanya KPPS. Oh ada juga ya? Nah Oh, iya ada. ada. Saya gitu. Oh gitu itu kan Betul, ngapain gitu betul, kan, terus betul. cerita kayak gini-gini. Bahkan kemarin cerita sama ada gurunya juga ya, itu adik gue yang ngiringan kayak mana gitu, dia bilang gitu. Soalnya emang itu juga di teman-teman kampus kayak gitu. Ada teman-teman yang mikirnya mana gawe jadi naon kan? Bawaslu apa Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Nah naonan? Ya mengawas pemilu. Jadi apa yang diawasi? Jalannya pemilu, cinta si KPU-nya gitu kan ya. Ya kita bekerja sama gitu. Mention dikit tadi kan Teh ini sempat bilang Prial, aku mikirnya atasannya lebih atas dari KPPS. Iya. Nah, itu sebenarnya tuh ada miskonsepsi di situ. Iya. Karena sejatinya kita tuh sayap kiri kanan, Iya, sayap ya kiri kan? kanan. Ya kan, sayap kiri Iya. kanan. Bebarengan Baru gitu. tahu setelah masuk, oh ternyata seperti ini. Iya, Karena gitu. kan kita ada di bawah dua lembaga yang berbeda ya. Betul. Tapi visinya sama, misinya juga ya nggak beda jauh, sama kok gitu. Ya untuk mensejahterakan dan apa ya namanya tuh, mengamankan jalannya pemilu kan untuk negara Indonesia juga gitu kan, untuk kita juga gitu. Cerita ke temen juga gitu ya, orang awas dia lah, berarti mana galak? Itu galak. Ya kita kiri kanan barengan. Ibaratnya dia ngejaga gawang jadi kiper, Eja backnya. Gitu loh gitu. Tapi sekaligus Eja wasitnya juga untuk bisa ngebantu koreksi gitu kan, kerjasama, terjalinnya hubungan apa ya namanya, koordinasi gitu bareng si kalau KPPS dan PTPS-nya gitu. Kalau dia Eja kan Panwas dengan PPK, PKD dengan PPS-nya, itu setiap jenjang ada tuh karena ya untuk terbentuk gitu sih kerjasamanya antar jenjang itu gitu. Ya gitulah, jadi emang banyak ilmu juga gitu aja yang kita dapat gitu ya. Alhamdulillah sahabat Caraka, ya Eja udah bilang dari tadi bahwa seru banget kok gitu ikut andil ya. Kita mengawal, terus kita mengawas gitu ya. Hasilnya juga selain dapat honor gitu kan, ada banyak cerita ya nggak sih, ada banyak cerita, banyak pengalaman. Tuh sampai nangis tadi beres nih hari H+1 ya, H+1 mengawal kembalinya kotak suara ke kecamatan kelurahan.
ke kelurahan udah beres tuh kayak bus akhirnya gitu kayak jadi bisa. ya kan ya jadi bangga juga kan ya ke kitanya ya jadi Gitu. kita dapat self achievement juga gitu ya jadi kebanggaan lah gitu bisa jadi cerita dan sebagainya. Makasih banyak Teh Winnie sama Teh Afifah udah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ya semoga ntar pilkada ikut lagi ya, Insyaallah, ikut lagi. Ajak juga temen-temen yang ayo gerak biar seru gitu kan. Ayo gerak biar seru gitu. Selain ada honor ada cerita gitu aja gitu kan ya. Makasih banyak ya Teh Winnie, Teh Afifah, sehat-sehat selalu. Jujur ya kita nggak bisa berhenti bilang makasih terhadap apa ya namanya kerjanya PTPS ketika hari H karena tanpa PTPS nggak tahu nih kita gimana gitu untuk mendapatkan data lah dan sebagainya. Jadi kita selaku Eja mewakili teman-teman staf dan juga Panwascap Banjing Keler, Eja mengucapkan banyak terima kasih kepada PTPS yang udah bekerja secara ekstra ya gitu ya. Bangga juga gitu ngelihat hasilnya yang wah luar biasa spesial gitu. Makasih banyak untuk atensi dan partisipasinya. Semoga pilkada kita ketemu lagi ya. Sehat-sehat, lancar puasanya ya gitu. Sebelum lebaran juga aja mau minal izin dari sekarang gitu ya. Gitu aja. Itu paling sahabat Caraka ya, seru banget. Kalau misalkan ini nggak nunggu maghrib mah kayaknya mau terusan sampai malam juga aja ngobrol nih gitu ya. Jadi semoga sahabat Caraka juga enjoy dengar curhatan-curhatan teteh-teteh PTPS kemarin ya. Dan juga tergerak untuk ikut mengawal jalannya pemilu. Bentar lagi mau pilkada. Jadi yuk, ayo kita kawal nih orang-orang Bandung. Ayo let's go kita kawal nih pilkada. Biar lancar, biar Bandung hidup kembali gitu ya. Makasih banyak sahabat Caraka. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sahabat Caraka, tadi udah ketemu sama Teh Afifah sama Teh Winnie. Sekarang ada teteh-teteh PTPS yang lain nih, Teh Restu sama Teh Rianti. Halo. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih dong. Nah, jadi kita lanjut sahabat Caraka ngabuburitnya sama teteh-teteh PTPS lagi ya. Nah, nggak ada AA-nya. Jadi aku juga sekarang mau jadi kayak teteh-teteh aja gitu ya sahabat Caraka ya. Cucu. Jadi tadi tuh Eja udah ngobrol sama Teh Winnie sama Teh Afifah yang ngebahas perihal kemarin waktu jadi PTPS gimana. Jadi sekarang juga kita ngobrolin hal yang sama ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. So kenalin dulu tuh Teh Restu teh siapa sebenarnya? Halo, saya Restu. Saya profesi sebagai guru. Kemarin iseng-iseng jadi PTPS. Hebat. Teteh siapa teh? Kalau aku Rianti, profesinya jadi sekretaris, kader. Hebat. Wah. Apa ya? Ampun serius banyak teh. Ampun, kader Mah sosial aja. Oh gitu. Tapi memang sebelumnya Teteh udah tahu pengawas pemilu. Apa sih yang Teteh ketahui perihal kepemiluan dari Teh Restu gimana? Nah, kalau saya pertama itu sering diajak teman ikut jadi anggota partai, tapi nggak mau. Dari zaman aktif saya di Karang Taruna Kelurahan Kecamatan Kota Bandung, nggak mau ngapain gitu, nggak ada gawe kan kalau nggak ada gawe menurut saya. Oh gitu. Terus kemarin tuh ditawarin sama salah satu pengurus di rumah suruh jadi KPPS, tapi tiba-tiba batal. Udah kesel tuh, ya udahlah gue tuh iseng buka Instagram lihat Bawaslu RI, terus iseng lagi ini daftar PTPS, langsung Bawaslu kota Kota Bandung, langsung cari Cibenying Kaler. Gitu, emang nyari tahu dulu jadinya. Tapi dapat kabar dari RT RW? nggak ada yang pernah ngasih tahu bahwa ada Panwascap gitu. Baru tahu tuh dari Instagram. Kalau Rianti gimana? Aku dapat dari info kader-kader kelurahan. Kan ada juga mereka yang masuk PTPS. Yuk masuk PTPS. Aku belum pernah. Tapi udah pernah kan di KPPS, udah pernah jadi saksi. Oh, sebelumnya pernah? Udah pernah jadi saksi. Enggak, belum. Saksi. Saksi biksu. Kalau misalnya jadi anggota KPPS emang belum. Tapi kemarin emang saya yang membentuk KPPS di RT saya. Gitu. Jadi ngerekrut yang ngajakin gitu ya. Ngerekrut. Makanya kemarin tanya, kenapa sih kok malah jadi PTPS bukannya KPPS gitu. Kalau KPPS kayaknya ilmunya saya belum tentu bisa kayaknya ya. Soalnya kan harus emang serba bisa gitu ya. Kalau PTPS kayaknya ilmunya cukup lah untuk saya pahami gitu ya. Makanya saya gabung jadi PTPS. Karena garis bawahnya pokoknya pengawas pengawas katanya padahal mah pokoknya mah aku awasi gitu ya. gitu. Tapi memang sebelumnya udah tahu berarti ya perihal Bawaslu, KPU, bahwa penyelenggara itu ada dua gitu. Iya, aku tahu gitu, baca dulu kan. Baca dulu di rumah tuh, review dulu, lihat dulu sampai ibu aku tanya ngapain sih kamu baca-baca kayak gitu. Nah,
bukan petugas partai juga, ya biarin buat pembelajaran Ya, aja. betul. Soalnya teman-teman aku kan semua terjun ke politik semua. Dari semua teman-teman aku, dari geng-geng aku, cuma aku doang yang enggak. Ini jadi pengawasnya nih gitu ya. Oh jadi pengawas Kita kita. bawa sakaba-kaba. Jadi pas teman-teman gini, Res, ya aku jadi gini-gini, aku jadi mau nyalonin ini. Mangga. Kalau Aku loh yang ngawas udah gitu. lihat aja. Tapi background maksudnya kuliah kan ya? Aku alhamdulillah mau kuliah lagi. Mau kuliah lagi. Sebelum waktu Kemarin sempat mau, cuman berhubung waktu itu corona, di stop dulu karena aku nggak Iya bisa kalau misalkan Zoom harus ini gini manteng gitu ya. manteng apa sih ini pelajarannya gimana, ya aku stop aja dulu. Ya kenapa aja nanya itu karena sebelumnya dia nanya juga ke Teh Winnie sama Teh Afifah. Teteh di kampus jurusan apa? Ternyata mereka bukan ilmu politik, iya bukan ilmu hukum, bukan. Yang satu tuh emang pendidikan bahasa Inggris, yang satu HI tadi ya, HI hubungan internasional. Memang ada sih gitu ya perihal hukum, politik-politikan, tapi nggak banyak. Terus berani mereka jadi PTPS. Nah, Eja kenapa nanya ke Teh Rianti sama Teres tuh, ada nggak sih background kalian dari pemilu dan politiknya? Dari keluarga, karena keluarga aku teh ini di politik. Enggak sih, kalau cuman lihat orang-orang tuh ngapain sih jadi petugas partai gitu, nggak ada gawe gitu kan. Kalau ngapain sih capek-capek politik, cuman misalnya kan kalau aku suka lihat yang kemarin tuh lihat orang yang pada ke gang, ke balai RW gitu, pada ngomong-ngomong itu doang, gue juga bisa sih ngomong itu doang gitu. Orasi katanya gitu ya. Orasi doang gue juga bisa gitu. Ya ngapain sih, ya udah nggak ada gawe sih. Kepilih syukur udah kepilih ya gigit jari. Jadi ya udah mending aku jadi pengawas aja gitu. Iya. Sampai teman-teman, kenapa sih aku butuhnya yang real, itu tuh fana. Betul. Kalau politik itu fana itu kalau kita dapat alhamdulillah, kalau enggak ya rugi dong. Asa judi sedangkan gitu kan. Iseng-iseng berhadiah ya. Iseng berhadiah. Jadi apa dong yang ngedorong Teh Rianti untuk jadi PTPS selain rekomendasian, tawaran? Karena bikin pengalaman baru aja sih ya. Soalnya kan saya belum pernah terjun juga di pengawas. Makanya kemarin tertantang gitu ilmu baru juga gitu. Karena kan kalau untuk daerah kan saya sudah menguasai kayak gitu, makanya kemarin baca-baca mungkin menjurus juga gitu. Makanya kemarin berani ikut ambil. Betul. Berarti kemarin pengalaman waktu hari jadi PTPS, waktu hari H dan waktu pelantikan gimana sih kira-kira? Waktu pelantikan teh bingung asli. Bingung karena ini teh pelantikan teh jika pelantikan Karang Taruna coba pernah ini pelantikan gini, terus setelah pas hari H ini kerjanya tuh apa sih, kita sama aku ikut yang pelatihan KPPS di TPS RW 14. RW 14 tuh mereka ngadain pelatihan dari RW-nya. Teteh ngawas juga ikut itu. Aku lihat mau masalah. Jadi kemarin nanti ada tungsura bla 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 bla. Oh iya, aku pelajari tuh. Apa aja yang harus dipelajari sampai dapat si Waslu, kata Areja tuh ini download ya. Sistem aplikasi. Aplikasi sistemnya download ya. Buku panduannya aku baca, aku rangkum, aku tanya Pak Alam maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Teror. Pak Alam, saya juga belum ini Fintech, kenapa kamu udah nanyain? Terus di format ini siapa yang ngisi? Terus kalau ini nggak nyala, ini gimana? Terus ini ada format ininya nggak? Sampai belum diisi dong. Aku juga belum ini, jangan nanyain dulu maksudnya arahnya kemana gitu. Soalnya aku penasaran, ini yang ngisi siapa sih? Yang ngisi checklistan ini tuh bagiannya aku bukan sih? Nah, sampai mana batasan bagian aku gitu? Iya betul. Tupoksina teh nu apa wae gitu ya. Karena pertama kali seumur hidup pas gitu. Ya udah gitu. Teh Rianti gimana? Ya kemarin pas pertama awal dilantik ya bingung. Emang pertama kali kan gitu ya. Terus sampai kemarin ngebentuk KPPS juga saya juga pelajari tuh KPU tuh kerjanya apa sih sebenarnya gitu ya, KPPS tuh kerjanya apa, kita tuh jadi di mana tuh gitu, apakah kerjanya sama atau gimana, ngawasinya harus kayak gimana. Aku juga sampai baca tuh yang KPPS karena saya juga masuk grup KPPS juga, saya baca-baca juga gitu. Takutnya kan salah gitu, salah melangkah kan, daripada salah kan kita lebih baik mencegah. Karena kan emang tugasnya PTPS dan KPPS itu sama. Satu tim kan. Iya kan gitu. kita tuh kelompok maksudnya apa ya? Kerkom lah gitu. Satu visi gitu kan. Satu tujuan juga kita sama-sama. Ya mungkin karena beda badan, beda lembaga, awalnya ini Bawaslu, ini KPU gitu kan. Tapi sama kok menjalankan tujuan yang sama gitu kan. Jadi kita satu kelompok gitu. Waktu hari H ada kerja sama bareng gitu, koordinasi bareng. Banget. Dari sebelum kita
kalau aku tuh dari hari Senin. Hari Senin pas pemasangan tenda aku cek dulu. Wis, Tendanya cocok mantap. nggak? Ini bagus apa enggak? Jadi Ini mandor orang- ya gitu. Jadi mandor sekaligus. Ini pas udah dipasang, ini kok nggak hujan-hujan sih? Ngetes ya. Simulasi hujan bisa nggak sih? Maksudnya teh, nah kan si ketuanya nanya, iya pakai air keran tuh dari masjid, cobain ke atas sih, warganya. Soalnya gini, terus tuh di gang Matamah, kanan kiri talang warga, Aduh. dan hari hanya dan kejadiannya bocor. Wah. Tapi gimana tuh solusinya? Baju aku basah. Oh, itu Aku nutupin kotak suara, jadi kotak suara di sebelah Kan kanan. udah dipelajari ya itu ya. Apa yang harus Jaga, Kotak suara tuh sebelah kanan. Tembok sebelah kiri pas hujan besar, si talangnya tuh kan kotak itu doang ya, dari seng. Cur air kena tenda, kena mau kotak suara, aku langsung nutup gitu. hebat. Hebat. Baju basah dari atas kerudung sampai Kaki. sampai kaki. Sepatu gitu. Sepatu basah semua udah nggak mikirin gimana badan kayak gimana, udah pokoknya yang penting kotak suara kita Aman ya. aman. Pindahin sebelah kiri, Oh, ya dari gitu. kena lagi sebelah kiri, ada kanan kiri talang. Gila. Tapi seru kan ya? Seru banget. Jadi cerita cenah. Saking serunya masuk angin. Langsung minum jamu subuh-subuh nyari tukang jamu yang lewat. Kalau Tiranti gimana? Aku sih awalan pertama ngecek ke lapangan, orangnya nggak ada. Walah sih ya. Terus si ketuanya dihubungi nggak ada. Aku sampai bilang ke Pak Boy, Pak, ini ketuanya gimana? Kenapa emangnya? Profilnya nggak ada, terakhir dilihat nggak ada. Dia mungkin buronan. Astagfirullah. Oh, WA, profil WA. Gitu. Pak, saya mau ke situ karena saya ditugaskan di TPS mengawasi TPS ini. Oh, nggak dibalas, nggak dibaca karena centang birunya dia dihilangkan, terus profilnya dihilangkan, terakhir dia, pokoknya mah dia teh misterius. Anonimus ya. Misterius. Bagaimana ini ketuanya nggak bisa diajak komunikasi Iya. gitu. Aku nanti kerja di lapangannya kayak gimana? Tenang kata Pak Boy. Pak Boy. Tenang aja, nanti aja cuma lihat. Pas Pak Boy bilang, ini udah ada di sini ketua sama Pak RW-nya. Makanya aku langsung ke lokasi, kenalan dulu. Ternyata masih muda juga. Dia Gitu. bilang, Teteh maaf ya, saya kerja, makanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau gitu kan nggak bilang ya. Awalnya briefing, awalnya briefing gitu ya. Kan kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Oh iya nggak apa-apa, minta nomor yang lain aja yang nggak sibuk gitu. Awal-awalnya gitu, dari awal udah ke Pak Boy, Pak boleh nggak kalau aku pindah TPS aja ke wilayah aku sendiri, jangan ke wilayah lain. Kenapa emang? Nah gitu ketuanya nggak bisa diajak kerjasama. Ternyata pas hari hanya, ya ampun Masya Allah, kita bener-bener kayak partner aja gitu, bersatu aja Satu gitu. kelompok ya, satu kelompok satu kelompok. bener-bener gitu. Bener-bener. Soalnya pas awal-awalnya kan tadinya aku udah ragu gitu ya, gimana Pak, nanti aku nggak bisa kerjasama gitu. Tapi ternyata alhamdulillah luar biasa. Karena nge-mention Pak Boy selaku PKD Panwas Cibenying kalian ya di Cigadung, PKD Cigadung, kira-kira seberapa membantu nih peranan PKD dari Teresu? Pak Boy itu kalau aku kebun Teh Utri membantu sih, tapi kalau Bunda Utri telat balas, aku telepon Pak Alam. Pak, ada cadangan ya. Jadi kalau PKD-nya nggak balas langsung teror komisionernya nih. Iya. Soalnya kalau aku butuh gerak cepat, kayak waktu hujan kemarin itu si terpal nggak ada. Si terpal itu habis di TPS 39. TP pas dulu mah hikmahnya aja, we nya kita hikmahnya aja. Dan si jadi bingung ini gimana, ini nggak ada terpal, sampai Pak RT semua saya panggil, Pak hari ini gimana, Pak ini gimana, Pak ada, Neng udah nggak ada ini, kain buat undangan, Naon buat kayak gitu ya. tutup lah kayak gitu, Apa ada gitu? nggak ada Neng di sini nggak punya, aduh sisanya apa deh, hikmahnya aja deh, aku minta, adalah banner partai lah, Gitu. ya udah aku Dipakai sana. telepon Palam, Wilayah ya. tutup. Ternyata jadi ada masalah juga ya ke situ. Tapi dari situ aku belajar persiapan mereka, emang kita newbie. Semua KPPS itu di TPS 40 semuanya Baru gitu ya. baru. Paling tua itu usia 35 tahun. Oh, mantap. Itu mah tenaga muda pisan, darah muda semua. Tenaga muda, kerjaannya subhanallah walhamdulillah gitu ya.
kudu loba istighfar. Istighfarnya bukan ngadepin ininya sih, kita lebih ngadepin ya Allah ini cuacanya kenapa nggak dari kemarin hujannya gitu, jadi bisa ini gitu. Kemarin teh ngetes aku teh terus tumanya Iya, gitu. aku tuh bikin ngetes. Udah yuk pakai ini, pakai keran aja, pakai keran air gitu, pakai selang ke atas gitu. Kita cobain kalau hujannya bener-bener gede atau gimana. Udah nanti nggak usah ada kayaknya diceras. Nah, ada pawangnya kayaknya jadi peranan PKD cukup membantu ya. Dan alhamdulillahnya ketika PKD sudah dihubungi bisa langsung komisioner. Iya. Ada cadangan. Mantap. Dan aku tuh pikirnya gini, karena harus pencegahan dulu baru Pak Beni. Jadi kalau Pak Alam dulu. Oke Pak Alam bisa, oke iya good. Kalau misalnya Pak Alam nanti nggak bisa, oke tarik Pak Beni susah. Mantap. Tarik Korea nih. Mantap. Terus gitu Ada alurnya ya. kita tuh beralur. Ya bener. Kalau Terianti gimana? Aku sih apa-apa Pak Boy sih. Apa-apa Pak Boy. Pak Boy gini alhamdulillah standby gitu ya, alhamdulillah gitu. Pak Boy ini gimana apa? Ada yang komplain nih kenapa? Ada spanduk partai kemarin. Iya, makanya ya udah turunin sama Linmas ya udah. Kemarin turunin. Minta tolong ke Linmas langsung ya. Minta tolong turunin ya karena iya. Pak Boy ada nih Sirianti ya. Iya, maaf ya. Tapi bener teh, ngomongin Pak Boy ya, nge-mention Pak Boy karena aja lihat langsung dengan mata kepala aja sendiri nih ya. Ngelihat Pak Boy itu ketika H+1-nya itu karena beliau nggak tidur nih, muka tuh udah kayak zombie. Ih, kalau misalkan dapat fotonya ya, Pak Boy pernah jadiin status kalau nggak salah, mukanya tuh udah kayak zombie, senyum tapi kayak. Oh iya, H-1 tuh kan ke Cigadung juga keliling. Ini ya apa ya, APK ya? Bukan. Penertiban APK bukan? Bukan, ke TPS. Oh, kontrol. Iya, malam-malam jam berapa sama aku jam 9.10-an. Ke TPS RL 5. Oh iya. Mungkin dari situ juga nggak tidur kan? Iya, tidur tuh paling ya di staff juga di sini sama sih, tidur juga paling 15 menit terus langsung lagi gitu. Apalagi kalian mungkin di TPS tidur enggak kan? Bisa. Duduk gini. Subuh. Kita tutup jalan. Pokoknya sampai ini beres, nggak boleh ada yang lewat. Kan situ kan kita di gang kan. Ini mau ke pasar tanggung silakan, tapi jangan ganggu area sebelah kanan karena kita gantian tidur, ketua tidur aku jaga, ketua yang jaga aku yang tidur. Ada koordinasi di situ gitu ya, shift-shiftan tenang gitu. Sip-sipan situ seru, sip-sipan ya tiap hari kita makan. Masa iya? Tiap hari sambil itu mamahnya Dinda tuh Bu RT kan Bu Rosi selalu bawa makanan buat kita. Tahu gitu mau guys, kita jadi Sabtu langsung ke TPS 40 kalau itu langsung ya. Ada di mana ada mamah Dinda, di situ ada makanan buat kita. Kita udah pesan makan kan. Itu pesan makan. Aku pesan makan malah 2. Yang barengan sama Panwas dia, barengan sama TPS ya. Soalnya jaga-jaga nih. Di antara kita siapa yang bakalan cepet lapar, siapa yang bakalan cepet ya Allah aku capek, ya Allah aku nggak butuh air, butuh apa. Tapi itu jadi antisipasi yang bagus biar kitanya semangat karena makanan, terus karena makanannya jadi bertenaga gitu kan, jadi lebih aktif lagi gitu. Iya jadi gini langsung aku belum tidur, lapar nggak lapar, lo mau makan. Aku yang dari Panwas aku nggak mau makanan sama Dinda stick ayam gitu kan, ya mau kasih stick ayam apa stick, jadi aku bikin status ini tuh kayak di luar negeri, makannya stick. Alhamdulillah. Kalau Terianti gimana? Aku sih alhamdulillah sih nggak ngantuk sih ya, soalnya kan di sana rame juga kan, warga juga nonton gitu. Oh gitu? Iya. Selain ada saksi, itu warga tuh jadi ada. Kita sampai bikin rapiat tuh, karena kan antusias warga tuh masuk gitu. Dibatasin gitu ya, jadi bikin tribun. Kayak apa ya, kayak lokasi TKP. Bener. Dilarang masuk, pokoknya sampai antusias gitu. Yang paling lucunya tuh, kan kita tuh beres sebenarnya jam 4 hitungan suara tuh. Pagi? Subuh tuh. Nah, terus saksi kan pada pulang tuh, kan mereka sudah beres kan. Aku di situ diem terus sampai jam 5 masih diem. Si ketuanya bilang gini, "Teh, belum dijemput, belum pulang." Nah, saya kan nunggu kotak suara. Terus saya bilang gitu. Diusir itu maksudnya diusir. Oh, Teteh nungguin kita? Iyalah, haruslah, iya. Iyalah, kenapa gitu? Pantesan, Teteh nggak pulang-pulang, kirain belum dijemput. Enggak lah. Aku nungguin kotak suara. Tapi dikawal sampai akhir. Aku yang bawa kotak suaranya. Pakai roda, ada fotonya nih, pakai roda. Pakai motor kita. Kita pakai roda punya. Ikut tapi. Iya, ikut angkut lah. Sampai terus fotoin dulu. Teteh buat laporan. Nah, aku kayak gini, jadi kalau misalkan mereka newbie, aku newbie. Jadi aku list kerja. Aku dulu pernah kerja bareng Apas ya di kecamatan. Jadi Pak Hamdani mantan camat di Cibinong tuh ngajarin kita tuh kalau kerja di
instansi pemerintah tuh harus detail. Betul. Dari foto. Semua kejadian harus ada dokumentasinya, dokumentasi. betul. Semua kejadian Makanya kemarin dokumentasi. penuh banget ya. Ini semua kejadian dokumentasi. Terus apa yang harus dimasukin ke tiap kotak, buku yang mereka pegang, aku pegang satu. Yang ketuanya aku pinjam. Ini masuknya ke kotak ini ya, ini ke kotak ini ya. Harus sesuai soalnya Itu kan. dicek, itu tuh 5 kali pengecekan. Betul, mantap. Dan itu sampai ngomong gini, ini yang namanya Panwas, si Teh Restu, detail deui ini kemana ini? Ininya kemana? Ini kenapa pulpennya kurang? Asa jadi polisi oge caranya. Jadi si mereka teh gini, oh iya Teh, ini yang kata Pak Didi 23 rangka mana? Teh siapin belum? Ininya udah belum? Teh atuh teh Harus tracy pokoknya macam. subuh keneh teh, ini tuh baru beres. Beres jam berapa? Jam 12, bener ini kita udah beres. Malam. Keren. Gila cepet Cuma banget. 180. Oh gitu. Jadi si yang daftar pemilih tetapnya DPT-nya 9, DPK-nya 1. Oh, lebih banyak ke di Cigadung teh? Lebih banyak 200 berapa 50 lebih. DPT tambahan kan gitu. Kalau itu ada 205, cuman nggak pada datang. Terus yang gitu. 2 itu Antusias kali ya warga. Nah itu pindah. pindah pilih. Bukan pindah, jadi mereka punya kakak di situ, KTP di situ, tapi nggak tinggal di situ. Gitu ya. Satu. Terus yang sisanya tuh yang 2 orang tuh disabilitas. Sampai aku datengin ke rumahnya, ini mau nyoblos apa enggak? Oh iya emang Kita ada tawarin visit ya, kalau ada visit berapa kali? Ada yang sakit tiga orang kita datengin. Mereka kan antusias juga pengen nyoblos. Iya. Cuman karena keterbatasan sakit, ayo Dibawa ya. Iya, dibawa kita sama ketua sama ketua ngalin Mas. Ya, ayo. Alhamdulillah sih. Tapi nggak ada problem yang major kan ya ketika hari hama ya alhamdulillah. Banyak aku ngaku. Aduh sih ya banyak pisan. banyak Tapi pisan. dia cina makan. Iya nih kita tuh ini kalau stres tuh aku tuh makan coklat. Oh gitu. Obat stres. Ada dopingnya. Jadi waktu itu tuh hujan emang gede banget ya. Talang kanan kiri bocor, udah baju udah basah. Sampai ketua Teh pulang dulu aja atau ke rumah. Aku RW 6, ini RW 14. Oh jauh pisan. Jauh banget. Mereka belakang Pusdai, aku belakang kantor imigrasi. Kalau ada apa-apa aku hilang, gak mau. Jauh, bener. Gak mau, aku nggak mau kalau tanggung jawab aku terabaikan cuman gara-gara aku ada tolak angin, ada apa ini gitu ya. Si pede gitu ya, ada Allah, ada tolak angin gitu ya. Itu kan jauh. Terus balas, Teh nggak ganti baju dulu, Teh basah. Udah ketua. Baru setelah itulah yang mau memilih lah. Berarti selain hujan mah ya alhamdulillah nggak ada yang saksi ribut tuh gimana alhamdulillah ya. Saksi nggak ada sih. Aman ya alhamdulillah ya. Yang ribut nggak ada, malah saksi. Dimarahin deh. Iya. Iya banget, ada aku juga saksi Saksi di aku satu, cuman dia banyak bertanya dan aku gini. Semua itu butuh proses dan semua itu nggak mudah. Kita itu sama-sama capek. Kalau Bapak bikin ribut, kenapa Bapak keluar? Iya betul Dan alhamdulillah. itu tuh orang sampai si saksi tuh ini Panwas gila banget. Ngomelnya dari A sampai Z tuh kalau misalnya aku belum beres ngomong, nggak ada yang boleh motong pembicaraan saya. Tapi jelas ya maksudnya kita untuk mengamankan juga Ya, kan. kan, Tujuan iya kan. minta tugas kita. Iya kan tujuan kita tuh bukan mau ngericuhin gitu kan. Cuma kita tuh ingin prosesnya aman. Karena kalau cepat kan jadi kitanya juga lebih cepat istirahat juga kan gitu. Malah aku bantuin KPPS untuk nyiapin apa yang kurang. Ini apa yang kurang? Sampai si ketuanya kan, karena ketuanya baru, semua anggotanya 1 sampai 7 baru semua, pamsungnya baru. Ini apa yang kurang? Tenda. Iya, Ini kan? terpal. Ini apa lagi yang kurang? Ini tutupin buat ini, Iya, jadi kan sampai si ini kepikiran loh. biar maksudnya tujuan kita gitu juga untuk kelancaran ya kan, keamanan juga gitu. Buat bareng-barengan kok gitu kan. Kan kalau misalkan udah relax mah makan lebih banyak juga ayo gitu kan. Amin 1 persiapan saya sampai jam 12 malam bisa. Oh gitu. Oh apa? Tenda ya? Si TPS ya? Di TPS-nya tuh dicek persiapan yang buat ditempel di mading tuh apa aja. Terus daftar pemilih tetapnya DPT-nya dipasang apa enggak. Itu tuh sama ini kalau hujan itu pakai plastik, ada plastiknya apa enggak. Itu kayak gini, ini kayak gini. Sampai detail taplak meja pun aku tanyain, ini mana taplak mejanya. Mantap. Karena harus rapi. Karena kita kalau nggak mau ini basah langsung nembus kotak suara. Nah, ini jadi nyambung ke sini nih. Jadi penasarannya tuh adalah karena tadi juga ke Teh Winnie sama Teh Afifah aja nanya perihal terus kira-kira staffnya deh, jangan ngomongin Panwasnya nih. Kan tadi PKD udah nih. Kira-kira bantuan dari staffnya ke para PTPS itu udah
cukup belum sih gitu. Kita pengen dong dievaluasi juga gitu dari teteh-teteh PTPS ketika kemarin, dan dilantik nih stafnya cukup membantu apa tidak gitu. Kita pengen dong gitu di apa ya, di komen gitu, kita pengen juga gitu. Cukup membantu buat aku. Jangan gitu. Aku membantu sekali, soalnya kalau ketika PKD, karena kita mungkin putri perempuan ya, kayak nggak kayak Pak Boy lah yang depan Pak Boy kan nggak bisa gitu kan, gitu Pak ini gini kan, pasti Pak Boy ya Pak Boy sudah mengerti, sudah paham dengan kondisi Cigadung. Putri perempuan, kadang di WA lama balas, gue telepon aja Pak Alam, oh ini apa nanti tanyain dulu ke Pak Alam, nanti tindakan baru ke Pak Benny Pak Riani kita, iya jadi oh iya ini berarti pertama ngenalin diri tuh tugas fungsinya Pak Alam, Pak ini apa, aku baca dulu nih di Google, kalau di bawah itu intinya apaan sih, berarti dari PKD ke sini. Jadi ngerasa kalau misalkan ada PKD juga telat balas ya gitunya. Dan betul cepat kayak waktu hari H itu aku lebih intens. Bunda Putri ini gimana? Coba tanya Pak Alam. Bunda Putri gitu. Oke, aku tanya Pak Alam lagi. Gitu, balik lagi ke ya intinya balik lagi ke Pak Alam lagi. Gitu. Jadi Pak Alam hampura ya kalau aku selama ini Pak Alam lihat ke kamera, ada Pak Alam tak kalau nonton. Pak Alam lihat saya. Maaf ya ini dari Hamin berapa, dari selama pelantikan sampai beres itu segala ditanyain. Bener. Terus kalau Trianti gimana? Sama sih, aku juga selain ke Pak Boy, ke Pak Alam juga kalau tanya-tanya. Tapi kalau misalnya kayak bukan kapasitas dia gitu, pasti bilang maaf teh bukan kapasitas saya, coba ke Areza katanya kayak gitu. Oh iya baiklah, ke Areza kan kayak kemarin saya waktu pelantikan ya, waktu saya nggak bisa datang itu. Aku bilang gimana ya Pak ya, soalnya kan saya juga belum ada pengalaman, terus perdana aku nggak bisa masuk. Tapi kan aku juga nggak bisa nih lihat balita minta bantuan aku buat ke rumah sakit, terus aku nggak bisa biarin juga gitu kan. Makanya gimana, aduh coba konfirmasi deh sama ketuanya di sana sama ininya. Oh iya alhamdulillah sih, ke Kang Eja juga konfirmasi, ke Pak Boy juga konfirmasi. Alhamdulillah sih membantu banget dari H-min berapa, aku juga kan kayak Kang Eja ya banyak banget ya aku karena jujur aja tuh kadang suka ngerasa kayak aduh cukup nggak ya gitu, karena kadang gini loh, ketika PTPS minta tolong takutnya apa yang kita jelaskan tuh harus mereka apa ya namanya interpretasikan ulang. Jadi takutnya tuh apa yang udah disampaikan itu nggak nangkep, nggak ngerti. Jadi takutnya apa yang dia sampaikan tuh malah jadi bikin pusing lagi. Tapi alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah sih, Kang Eja kadang detil banget, justru malah kadang aku sukanya detil banget ini Kang Eja gitu. Karena kadang sok udah dijelasin ada yang nanya di grup contohnya teh, pengumuman ini tetap ada lagi yang nanya, aduh ya Allah sih, takutnya memang ada kekurangan di situ, karena ya jadi bahan evaluasi juga lah ya buat Eja gitu kan. Biar kedepannya insya Allah di pilkada nih kan siapa tahu teteh-teteh ntar kita lagi nih. Boleh. Nah insya Allah aja pengen jadi apa ya namanya, membantu memberikan yang terbaik juga gitu. Nah karena ngomongin evaluasi, kira-kira ada nggak sih nih pesan dan kesan teteh-teteh yang mau disampaikan ke sahabat Caraka di rumah yang siapa tahu nanti pilkada jadi PTPS, nah kemarin mah enggak, atau 5 tahun kemudian mereka ingin jadi PTPS, apa sih yang perlu mereka ketahui? Contohnya aku tuh kemarin kayak gini, nah kalian jangan ya. Hak Trianti apa kira-kira? Aku sih jangan pernah mundur dulu ya, berani coba dulu yang baru gitu ya. Karena kan kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu. Iya gitu betul. Terus untuk jangannya sebenarnya kita jangan gegabah, jangan sok tahu kalau di lapangan gitu ya. Kalau lihat orang lain gitu sok tahu itu malah menjadi musibah gitu. Iya, betul. Gitu aja sih kalau untuk PTPS. Alhamdulillah kemarin luar biasa, jadi pengalaman aku tuh aku jadi banyak taunya. Oh ini kerjanya. Apalagi kan biasanya aku di lingkungan sendiri, sekarang tertantangnya di lingkungan orang lain, harus berbaur dengan orang baru gitu. Betul. Masya Allah luar biasa, itu menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi ternyata tidak semengerikan itu kan ya. Ternyata aku bilang pernah ke Pak Boy, Pak kok aku dilemparin ke PPS lain sih, bukan wilayah aku. Ya nggak apa-apa, karena kadang tuh kan emang harus bisa gitu bersosialisasi dengan siapapun itu gitu ya. Oh iya, tapi bener aku bilang makasih ya Pak Boy, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Betul. Alhamdulillah. Teres tuh gimana buat sahabat Caraka di rumah nih yang besok mau jadi panwa jadi PTPS? Mau jadi panwas, jadi PTPS nggak usah takut. Nah, mau di RW sendiri, mau di RW orang lain, tetap dan sama gitu-gitu aja. Iya betul. Gimana balik kita koordinasi silaturahmi dengan mereka aja yang baik gitu. Bikin silaturahmi dulu baik dulu, kenalan dulu baik-baik, barulah kita kerja sama di situ. Alhamdulillah sampai sekarang kita punya grup. Kalau aku
Jadi bukber ntar ada jadwal sama Kemarin mereka. Selain bukber, insya Allah mau ada bukber. Insya Allah. Kalau kemarin sebelum puasa kita udah makan-makan. Wah hebat banget. Emang kayaknya TPS 40 makan-makan terus ntar. Staff, Iya. Eja ntar mau ngajak staff lain ke Ciaur Gelis. Boleh. Ke temen-temen tapi mau minta makan doang. Pulang lagi ya. Gitu. Si ketua tuh syukuran. Jadi syukurannya kita tuh TPS tanpa masalahnya nggak berlibat kayak TPS 41 kan. Malah nih ya. Si TPS 41 tuh bukan nanya ke panwasnya, tanya ke saya. Terus tuh ini gimana ya, ini gimana? Jadi rekomendasi aja gitu. Kan si ketuanya Aryan ngomong ini, tanyain Bu Wendy, ini kurang interaktif, aku kurang paham dan kita juga baru. Lah saya juga baru. Kalau tanya ke saya, tanyalah ke PPS-nya. Nah, ini selalu respon, ini gimana ya? Pas ini, oh ini harusnya begini. Pas mereka nggak ngerti hitung suara dan itu bener-bener mereka tuh langsung ngechat saya, teh ini gimana kita dipanggil sama Cuma emang jadi cerita lah ya kan. sama PPS sama PPK. Nah, ya itu mah urusan anda, kenapa tanya ke saya gitu kan. Ya ini gimana soalnya, ya udah hadapi lah kalau Iya, misalkan betul. kalau misalkan ada kesalahan ya ini jangan diulang lagi Iya, katanya. betul. Sampai si TPS 41 tuh nanya, si ketua KPPS itu sampai ngedatengin TPS 40, teh ini teh gimana ya, ini laporannya ini gimana ya. Kenapa nanya ke saya? Tanya aja tuh ke PTPS-nya. Iya teh, tapi udah enak ngobrol sama Teteh, aku lebih paham. Ya Aryan ngejelasin, kata Teteh harus begini. Ya udah dijelasin lah, kita bantu. Jadinya aku di RW 14 itu ya terkenal gitu. Iya. Sekarang ketemu di gang gitu kalau misalnya Privilege lah ya, jadi privilege di situ. ketemu sama teman-teman Pamsum gitu ya kan Pamsum rata-rata di kalau di RW 14 tuh preman-preman lagi gitu kan. Teh kemana? Saya mau jajan. Kalian nggak boleh puasa, nggak boleh. Jadi mereka tuh suka ada ini nih ada gravitasi dari aku jangan dipakai intimidasi, bayar. Jadi kalau ketemu di jalan tuh suka nanya kadang si Pak RT tuh, itu sini ngebahas dulu ya di Mas Jumat gitu. Aku mau bosan Mas Friday dari SMP kan. Nah itu sahabat Ceraka, jadi banyak banget cerita ya, jadi banyak banget apa ya namanya, hadiah lah ya. Iya. Karena jadi kenangan, jadi ceritanya ke yang lain Jadi juga. silaturahmi temen Betul gitu kan, jadi nambah geng tuh teras semua tadi ya. Nambah gitu kan. circle kalau aku. Betul gitu kan, Nambah Kak Rianti circle. juga jadi belajar pengalaman baru gitu kan. Yang mana mungkin jadi penasaran juga ya ntar pilkada kayak gimana gitu kan. Iya. Ya aku malah penasaran tuh berapa lama ya? Nah Selama gitu. apa? Jadi siapa tahu nih ya sahabat Caraka yang nonton juga dari tadi dari Teh Afifah, Teh Winnie, sekarang Teh Elsu sama Teh Rianti. Jadi ngerasa kayak pengen dong pengen coba nih gitu. Coba aja gitu karena selain kita ikut andil ngasih suara kita nih ya, kan kita juga nyoblos nih. Kita juga ikut andil dalam mengawal jalannya pemilu. Dan untuk siapa? Untuk kita juga kan ya, untuk negara loh gitu. Jadi insya Allah mulia. Kebanggaan. Nah kebanggaan Kebanggaan mulia tuh ya. Jadi ada self achievement, ada rasa bangga gitu di situ teh. Ya bangga dong jadi PTPS. Iya kan, Aku kan alhamdulillah. sombong sama tetangga, aku mah PTPS nggak capek. Alhamdulillah. Soalnya kan kemarin disuruh jadi KPPS, tiba-tiba hamin berapa jam untuk ke puskesmas cek gini digagalin, tiba-tiba. Jadi PTPS pokoknya mah Pas gitu. jadi PTPS aku sombong sama semua RT di RW aku. Halo. PTPS kan sampai berapa ya si panwas di RW aku kan ada masih orang situ pas kotak suara itu yang kuning salah, kuning tuh kedua kan ketiga. Gue PTPS gue gitu. Ini kenapa bisa salah gitu? Apa teh yang salah? Kamu nggak baca buku panduannya? Anjay, Lihat dong buku si Waslu, please Anjing. dipelajari gitu. Kan sampai si Teteh menikmati itu walaupun itu sampai kemarin tuh si ketua di TPS 40 sampai Teteh nyimpennya teh gimana ya? Baca buku panduannya tuh masa harus saya yang turun. Iya. Sih, jadi kita tuh di TPS 40 tuh semuanya anak muda. Nggak ada kokolot lah istilahnya. Jadi Harus apa-apa improve ya, inisiatif bener-bener yang namanya di gang sempit tidur di jalan cuma kan terpal. Tapi itu ya, memang jadi cerita seru banget gitu. Makasih banyak udah nemenin Eja ngabuburit ya. Makasih banyak udah nemenin juga sahabat Caraka ngabuburit. Semoga apa yang kita dapat ketika kemarin jadi PTPS dan jadi kita bahas sekarang tuh jadi hal positif juga, jadi inspirasi lah ya, jadi mengajak teman-teman sahabat Caraka yang lain yang nonton untuk tergerak nih hatinya gitu. Ayo ikutlah.
Nah gitu, punya cerita seru kayak terus tuh, pengalaman hebat kayak Terianti dan juga Teh Afifah dan Teh Winnie yang tadi gitu ya. Itu paling seru banget, sumpah Eja kewalahan banget ngedenger cerita-cerita. Jadi kayak apa ya, kayaknya kalau Eja jadi PTPS, asli Eja juga tadi bilang ke Teh Winnie, mun Eja lu jadi PTPS, Eja juga mau bisa. Asli berhadapan langsung Eja mau bisa gitu. Berhadapan dengan RT lah, Iya. masyarakat lah. Pokoknya mah bener-bener deh. Iya. Diuji mental tuh bener, mental tuh kena sampai dari lurah, PPK, Iya. PPS, aku tuh Ada kan ya gitu. sampai kena sentak sana sini, tapi aku yang lawan. Dosa, tapi Iya. Tugas sih. Betul, tapi betul. kadang ada orang yang nggak ngerti sama tugas kita tuh, ngapain sih lu moto-moto gitu kan, ngapain sih Iya. ngapain sih lu ngatur-ngatur gitu kan, lebih ke ya Allah, ini teh apalagi ujian. Tapi ya itulah, makanya Eja sama teman-teman staff ini, Eja mewakili juga Panwas Cibenying Keler mengucapkan banyak terima kasih untuk para PTPS Sama-sama. ya, udah berjuang hebat gitu ya, sampai persiapannya hebat banget, apalagi terus tuh tadi beneran ekstra gitu ya, ini itu dikerjakan gitu ya. Terianti juga nggak apa ya namanya, nggak gentar gitu, ketika ada apa-apa masih bisa minta tolong dan sebagainya, bisa bekerja sama dengan para PKD-nya gitu ya. Kita Panwascam Cibenying Keler mengucapkan banyak terima kasih. Eja yakin juga Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu RI akan banyak berterima kasih kepada PTPS yang udah mau jadi ujung tombak. Bangga banget ya. Bangga banget. Aku bangga banget lah, aku foto sama ketua Bawaslu. Kota Bandung. Nah, alhamdulillah ya, insya Allah lah gitu, apa yang kita kerjakan, yang kemarin teteh-teteh kerjakan tuh jadi berkah juga buat teteh-tetehnya ya. Amin. Ya itu aja palingnya teman-teman guys, aman ya. Makasih banyak udah nemenin Eja sama staff lain dan juga sahabat Caraka ngabuburit. Semoga puasanya makin berkah. Amin. Belum bolong kan ya? Belum. Udah, men. Ah iya, ada cewek mah beda ya. Ntar kita jadwalkan bukber bareng, oke? Asik. Bener, iya. Ini nggak hoax ya? Enggak. Kalau gue tagih loh. Eja nggak akan hoax kalau misalkan dibayarin mah. Oh my god. Oh my god. Ya intinya ntar kita rencanakan lah ya. Boleh. Itu aja paling sahabat Caraka, udah seru banget tadi dari Teh Winnie, Teh Afifah, sekarang Terianti sama Teres tuh banyak banget ceritanya, banyak banget momennya yang insya Allah bisa kita ambil ya positifnya gitu, bisa kita apa ya namanya, jadikan pelajaran, jadikan informasi, pengalaman kita juga, pengetahuan kita juga untuk mengenal kepemiluan itu seperti apa gitu. Karena buktinya kan dari cerita-cerita tadi gitu ya, dari Teh Afifah, Teh Winnie, tidak semengerikan itu kok gitu. Udah seseram itu. Betul gitu mah, bahkan ya ini dia gitu, nggak berhenti aja bilang, jadi cerita, jadi kenal, jadi privilege juga kita kenal sama ini itu gitu ya. Ya semoga teman-teman sahabat Caraka dapat hikmahnya ya dari nonton ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya sahabat-sahabat Caraka. Teteh juga ya. Ya dong. Tonton. Tonton. Kapan tayangnya? Sabar. Sabar. Pokoknya mah sahabat Caraka, sampai ketemu di lain waktu, sehat selalu. Minal aizin, takutnya aja nggak sempat bilang ke sahabat Caraka ya. Itu aja paling, sampai ketemu di kapanpun itu. Bye bye, assalamualaikum. Assalamualaikum.